Sejarah Gerakan Pemuda Ansor merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan Nahdlatul Ulama dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini lahir dari semangat kepemudaan yang religius dan nasionalis. Mari kita bahas secara lengkap sejarah berdirinya Gerakan Pemuda Ansor hingga terbentuknya Gerakan Pemuda Ansor Serbaguna alias Banser. Jauh sebelum nama Ansor diresmikan, benih organisasi ini sudah muncul pada tahun 1924. Oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuoh, beliau mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Syubbanul Waton, yang artinya adalah pemuda tanah air. Organisasi ini menjadi wadah bagi pemuda santri untuk mengasah semangat nasionalisme dalam perjuangan penjajahan. Setelah NU berdiri pada tahun 1926, kemudian kebutuhan akan organisasi pemuda yang berafiliasi langsung dengan NU semakin kuat. Ada beberapa nama yang sempat muncul untuk menyatukan pemuda NU. Yang pertama seperti Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama atau PPNU. Yang kedua pernah juga dinamai Pemuda Nahdlatul Ulama atau PNU. Dan yang terakhir pernah dinamai dengan sebutan Ansoru Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan ANO. Titik balik sejarah terjadi pada Muktamar NU yang ke-9 di Banyuwangi tahun 1934 atas prakarsa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuoh. Organisasi pemuda NU ini secara resmi diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU dengan nama Ansoru Nahdlatul Ulama atau ANO. Nama Ansor diambil dari sebutan untuk kaum Ansor di Madinah, yakni sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia menolong dan membela perjuangan Islam. Penggunaan nama ini mengandung harapan agar pemuda NU itu menjadi penolong dan benteng bagi agama seperti kaum Ansorwah pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai benteng bagi agama serta bangsa. Selama masa pendudukan Jepang, ANO mengalami tekanan yang sebagaimana organisasi lainnya. Namun semangat kepanduan tetap dijaga melalui barisan Ansor Serbaguna yang saat itu masih bersifat embrional atau masih dikenal dengan sebagai barisan Ansor. Pasca proklamasi kemerdekaan pada tanggal 14 Desember 1949 melalui pertemuan di Surabaya, selanjutnya nama ANO secara resmi dirubah menjadi Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor hingga saat ini. Banser tidak lahir begitu saja, melainkan muncul sebagai respon atas situasi keamanan nasional yang saat itu tidak stabil pada awal era 1960-an. Pada periode 1960 sampai dengan 1965, konfrontasi politik di Indonesia sangat tajam sekali, terutama dengan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan PKI. NU sangat perlu memiliki unit khusus yang memiliki kedisiplinan militer. Untuk apa? Untuk yang pertama, menjaga keamanan para kiai dan tokoh NU. Kemudian yang kedua, untuk mengawal kegiatan keagamaan NU dari gangguan pihak-pihak luar. Kemudian yang ketiga adalah untuk membantu tugas-tugas kemanusiaan dan sosial masyarakat. Nah, tokoh kunci di balik formalisasi Banser adalah beliau Muhammad Zainuddin Qayyubi. Beliau menyusun konsep organisasi paramiliter yang disiplin ini namun tetap di bawah komando Gerakan Pemuda Ansor. Kemudian pada tahun 1962, mulailah muncul unit-unit keamanan lokal di dalam Gerakan Pemuda Ansor dengan berbagai macam nama. Pada tahun 1964, dalam konferensi besar Gerakan Pemuda Ansor telah disepakati pembentukan sebuah barisan pemuda yang terlatih secara fisik dan mental. Nah, unit inilah yang kemudian dinamakan dengan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Para sahabat Ansor, Banser didesain dengan struktur komando, seragam dan pelatihan fisik menyerupai militer atau paramiliter. Namun dengan doktrin utama yaitu tawasud yang artinya moderat, kemudian tawazun yang artinya seimbang, dan i'tidal yang artinya adil. Pertanyaannya, apa sih peran Banser dalam sejarah Indonesia? Nah, ini yang harus kita ketahui bersama agar mereka orang-orang yang nggak suka dengan Banser atau orang-orang nyinyir terhadap Banser, mereka melek sejarah. Setelah dibentuk, Banser langsung dihadapkan pada ujian sejarah yang sangat berat, terutama pada saat pecahnya peristiwa G30S PKI. Ternyata
Banser menjadi garda terdepan dalam menghadapi gerakan tersebut di berbagai daerah, khususnya di daerah Jawa Timur dan daerah Jawa Tengah. Peran Banser alias Barisan Ansor Serbaguna dan induk organisasinya yaitu GP Ansor dalam sejarah Indonesia sangatlah krusial, terutama dalam menjaga kedaulatan negara dan kewibawaan ulama. Penting untuk dicatat bahwa secara kronologis Banser itu baru resmi dibentuk pada tahun 1964. Akan tetapi semangat dan personil yang nantinya membentuk Banser itu sudah berjuang sejak masa penjajahan melalui organisasi pendahulu mereka. Meskipun nama Banser belum lahir, para pemuda yang tergabung dalam ANO, Ansarun Nahdlatul Ulama, dan Gerakan Pemuda Ansor terlibat aktif dalam perang kemerdekaan. Selama revolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1949, kader-kader pemuda Ansor bergabung dalam Laskar Hizbullah. Jadi Laskar Hizbullah itu gerakan untuk pemudanya. Sedangkan Laskar Sabilillah adalah gerakan orang-orang tua atau orang-orang sepuh di Nahdlatul Ulama. Jadi kader pemuda Ansor bergabung dengan kader orang tua Laskar Hizbullah dengan Laskar Sabilillah saat itu. Dan mereka adalah kekuatan paramiliter santri yang bertempur di garis depan melawan tentara Belanda dan Jepang saat itu. Pemuda Ansor dari berbagai daerah di Jawa Timur itu bergerak menuju Surabaya setelah terbitnya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit melawan tentara sekutu. Di tingkat pedesaan, kader-kader Ansor itu menjadi intelijen sekaligus pelindung bagi para ulama dan penduduk desa, dari mulai patroli sampai kemudian mengamankan ulama-ulama di pedesaan dari penjajah. Selain melawan penjajah, Banser juga berperan dalam perjuangan melawan PKI. Dan inilah fase di mana Banser itu lahir menunjukkan eksistensi terbesarnya. Nah, konflik dengan PKI bukan hanya masalah politik saja, melainkan juga pertarungan ideologi dan eksistensi agama. Pada awal 1960-an, PKI sering melakukan tekanan fisik terhadap para kiai dan ulama pesantren, terutama terkait isu aksi sepihak atau pembagian tanah. Banser itu dibentuk pada tahun 1964 sebagai respon langsung untuk melindungi para ulama dari ancaman penculikan dan kekerasan oleh pemuda rakyat, yakni sayap pemuda PKI saat itu. PKI seringkali menyerobot tanah milik pesantren atau warga NU secara paksa. Dan Banser itu menjadi kekuatan yang berhadapan langsung di lapangan untuk mempertahankan aset besar pesantren dan hak milik warga dari upaya provokasi tersebut. Setelah upaya kudeta PKI gagal, disitulah situasi nasional menjadi sangat kacau balau. Banser di sini berperan aktif membantu TNI yang saat itu adalah RPKAD ya. Saat itu belum terbentuk TNI tapi namanya RPKAD dalam memburu sisa-sisa kekuatan PKI. Di tengah kekosongan, kekuasaan dan ancaman konflik horizontal yang meluas, Banser bertugas mengamankan desa-desa agar tidak terjadi infiltrasi atau sabotase dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan keamanan pasca kudeta. Dalam menjalankan perannya melawan penjajah maupun PKI, Banser memegang teguh 3 prinsip utama yang kita kenal dengan Nawaitu Banser ya. Apa prinsipnya? Yang pertama adalah memastikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tetap tegak di Indonesia. Yang kedua, menjaga ulama, melindungi martabat dan keselamatan fisik para kiai sebagai pewaris Nabi. Yang ketiga adalah menjaga negara, ya, NKRI. Menegaskan bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final dari negara Indonesia yang tidak boleh diganti oleh ideologi lain seperti komunisme atau penjajahan asing yang lain. Seiring berjalannya waktu, fungsi Banser berkembang menjadi serbaguna sesuai dengan namanya. Salah satunya yang mencakup yang pertama adalah Banser Tanggap Bencana atau yang kita kenal dengan Bagana. Bagana itu berfungsi dalam penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, tanggap darurat, sampai dengan hingga rehabilitasi. Kemudian yang kedua, Banser Lalu Lintas atau yang kita kenal dengan Balantas.
Balantas itu berperan dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas, terutama saat acara besar NU atau hari libur nasional ataupun ketika arus mudik berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah Banser Kesehatan atau Banser Husada. Banser Bagan atau Husada memberikan bantuan kesehatan dan pertolongan pertama pada kegiatan masyarakat. Yang keempat adalah Banser Maritim atau Baritim. Ini adalah satuan khusus yang menjaga perairan dan ekosistem laut. Luar biasa sekali. Dan yang kelima, ini luar biasa, Densus 99 Asmaul Husna. Tim khusus yang difungsikan untuk pengamanan terhadap ancaman radikalisme dan menjaga stabilitas keamanan. Yang terakhir adalah fungsi ketahanan pangan. Fungsi ketahanan pangan ini keterlibatan aktif dalam memperdayakan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional. Dan sampai hari ini, Gerakan Pemuda Ansor serta Banser tetap menjadi organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia, sahabat, yang memegang teguh komitmen pada menjaga ulama, NKRI, dan nilai-nilai keislaman yang moderat. Selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-92 tahun. Teruslah berkhidmah karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan patah semua.